Keberadaan Dewi Sri dipercaya sebagai dewi yang menguasai ranah dunia bawah tanah juga bulan. Perannya mencakup segala aspek Dewi Ibu, yakni sebagai pelindung kelahiran dan kehidupan. Ia juga dapat mengendalikan bahan makanan di bumi, terutama padi, yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Maka, ia mengatur kehidupan, kekayaan, dan kemakmuran. Berkahnya terutama panen padi yang berlimpah dan dimuliakan sejak masa kerajaan kuno di Pulau Jawa. Sehingga Dewi Sri sebagai Dewi Padi, sedangkan Sadana dikenal sebagai Dewa Umbi-umbian, kentang, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Oleh karena itu, mereka tidak pernah dipisahkan. Mempunyai maksud dengan ngarak tumpeng Sri sama Sedono, di mana Sri sama Sedono ini telah menjadi kekuatan spirit bagi peningkatan ekonomi atau kemuliaan di dalam kesejahteraan rumah tangga, baik itu pertanian atau pegawai pemerintah atau seniman budayawan dan warga masyarakat semua. Dari Dewi Sri ini mempunyai tugas untuk sosialisasi tentang tanaman-tanaman. Dulunya turun dari Kayangan itu pertama kali ke negara Medang Kemulan, Prabu Siman Makukuhan. Lalu dipencarkanlah bibit-bibit padi. Akhirnya para dewa juga ingin memberikan sesurah, termasuk Dewi Sri. Sebenarnya kisah Dewi Sri dan pertanian ini telah menjadi pendidikan budi pekerti bagi masa tanam kita. Menggarap sawah mulai dari masuknya air sampai terakhir tulaan sampai buntaran, sebagai ucapan syukur diberikan sesaji yang namanya pecok bakal. Awik nam astu namo siddha. Om siddhirastu tat astu swaha. Umat sak jagat Gusti Kang Maha Gusti Kang Maha boleh isan Dewi Sri. Duh, akan selalu iki piye akan
Ritual tradisional masyarakat Jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun sejak zaman dahulu, salah satunya adalah sedekah bumi. Ritual sedekah bumi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa yang berprofesi sebagai petani, yang menggantungkan hidupnya dan keluarganya dengan kekayaan alam yang ada di bumi untuk mencari rizki. Ritual sedekah bumi juga merupakan salah satu cara dan sebagai simbol penghormatan manusia terhadap tanah yang menjadi sumber kehidupan. Masyarakat tradisional Jawa memiliki tempat khusus di tengah rumah mereka untuk Dewi Sri yang disebut pasrean, agar mendapatkan kemakmuran. Tempat khusus ini dihiasi dengan ukiran ular dan patung Loro Blonyo. Kadang-kadang lengkap dengan peralatan pertanian seperti ani-ani atau arit kecil dan sejumput padi. Sering pula diberi sesajen kecil untuk persembahan bagi Dewi Sri. Patung Loro Blonyo dianggap sebagai perwujudan Sri dan Sedana, atau Kamarati dan Kamajaya. Semuanya merupakan lambang kemakmuran dan kebahagiaan rumah tangga, serta kerukunan hubungan suami istri. Lalu kemudian menanam bibit dengan iter-iteran, ngiteri dengan hono coroko kualik ngoto bogomo nyoyo jodopo lowosotodo koroconoho, terus begini supaya para singo buntut, singo siung, singo wulu, ulat, tikus, dan binatang yang mengganggu hama, sundep, beluk, dan sebagainya, wereng, alam anggas, walangkopo, ini bisa terbebas dari aksara balik hono coroko tadi. Setelah padi mengalami mantenan, lalu ada upacara yang diselamati dengan upacara rujak legi. Nah, di sana lalu Mbok Sri siro tak taleni nganggo sesanti supaya selamat. Lah kemudian masa panen tidak langsung dibawa pulang, didiamkan di sawah untuk pengeringan padi. Nah, di dalam pengeringan padi itu ada upah-upah sesaji lagi yang berupa pecok bakal, tebu celuntang,
gendero angin. Gendero angin itu menolak untuk terang, dari sapu korek dibalik dengan ada cabai merah. Lalu kemudian tebu ireng dan sajen. Diharapkan para pengejar Sri di dalam pewayangan yang berupa anak-anak Kala Senggi dan Lembu Culeng, anak-anak Kala Kumarang juga yang berupa Bambang Baduk Basu, kemudian Tebu Juluntang, Gedang Lelaken, kemudian Bibis Bang, ada Kala Sruntul, Kala Sundep Beluk, Walang Kopo dan sebagainya, Walang Sangit dan sebagainya. Ini bisa menjadikan menghormat terhadap padi tadi. Dan semuanya diberikan memperbolehkan untuk berdampingan dengan alam, saling memberi tapi tidak saling merusak. Nah, inilah sebenarnya budi pekerti baik terhadap fenomena tanaman, agar alam kita dan agar sumber rezeki kita yang dari pertanian itu bisa menjadi baik. Nyebut asma Hyang Sukma sampun muji Hyang Widi ngaweruhi luhur kuno Mbok Sri nyelasaniki senapatang asnara dahar tumpang sundul wiyat jongkong niwala camba pelas tangeh lamun Celeng Senggi menawi dipun tamaki pusaka menika pejah nanging kedah dipun seranani. Seranane apa Yai? Namung dipun tumbak kalian kethokan wuluh gading. Wala dalah aja takon dosa iki dadi papan patimu. Surya pansare ana lengan ana wedha ana dahara angganten ana wedang kopi kula cokot rokok klobot cangkepipun yen kurang jaluk sepura. Di dalam ritual pandang bulanan untuk di Candi Leluhur Singosari Prabu Wisnuwardana ini, kita sengaja untuk mengarak Sri sama Sedono yang kita simbolkan dengan padi, itu Dewi Sri, lalu Polowijo, hasil tanaman lombok, terong, padi, jagung dan sebagainya, ini Sedono. Jadi sumber ekonomi apa yang ditanam oleh para tani atau tanian dalam pertanian dalam arti abstrak ini adalah bibit laku manusia di dalam pekerjaannya, yang pegawai
yang seniman, yang masyarakat tukang, yang masyarakat pertanian, semuanya komplek. Ini bisa meningkatkan spirit tentang rezeki sama Rojo Brono atau harta benda. Harapan diadakan tarian itu tadi, juga acara ini bisa menyambung lidah, sesuatu yang sudah terlupakan mencopat ini bisa tersosialisasi lagi. Minimal mereka membawa pulang, membaca aja katanya Sunan Kalijogo, ini merupakan doa. Menyimpan aja ini merupakan wasiat. Jadi apabila tidak bisa melakukan, ya cukup kita simpan dengan bagus. Siapa tahu, kelak kemudian anak cucu kita bisa membaca naskah-naskah kuno itu tadi. Untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang ada bisa ditunjukkan dengan berbagai cara. Bagi masyarakat Jawa yang masih sangat kental dengan tradisi dan budayanya, mereka juga memiliki cara tersendiri atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Kepercayaan lokal ini tetap berakar kuat dan pemuliaan terhadap Dewi Sri Sedana terus berlangsung hingga saat ini. Beberapa keraton di Indonesia seperti Keraton Surakarta dan Yogyakarta tetap membudayakan tradisi ini. Sebagai contoh, upacara selamatan atau syukuran panen di Jawa disebut sekaten atau grebek mulut.